Oke, thank you guys. Oke, ini habis kalian udah import boundaries sama collarboard-nya. Jadi kita lihat dulu soalnya di sini kan. Di sini tuh dia perusahaan bla 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 tuh dia adalah lomnya gitu. Ini adalah lereng final dari tambang yang ada gitu. Terus ini ada model model geologinya juga. Nah, artinya itu apa? Artinya tuh sebelum lereng ini digali, ini tuh adalah kotak kotak biasa gitu. Nah, ini tuh kotak biasa gini lah. Anggap ini simetris lah gitu ya. Nah, ini tuh kotak gini, terus gara-gara ada aktivitas penambangan, batu bara diambil, ini tuh semua digali, 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 dan akhirnya ngebentuk lereng seperti ini. Sekarang tugas kita di praktikum geotek ini tuh kita harus analisis, ini lerengnya tuh stabil atau enggak, dan kalau stabil, berarti analisisnya gimana, terus kalau nggak stabil tuh kita kasih rekomendasi tuh kayak gimana nih lerengnya mau diapain gitu. Nah, pertama kita ada data Collar Board. Kita dapat datanya itu ada collar bore sama ada logboardnya nih. Logboardnya itu ada mudstone, sandstone sama batu bara ya, coal. Terus ini juga ada uji geotek itu juga ada beberapa kohesi, sudut gesek dalam sama unit weight ya, unit weight. Nah ini ada beberapa data yang kita punya. Pertama itu kita mau modelin geologinya dulu. Model geologinya tuh kayak gimana? Kayak gini. Ini cukup cukup kompleks juga ya. Sebenarnya kalian bisa manual satu-satu, kalian tarik garis ini terus bikin 30 derajat gitu, satu-satu itu bisa. Cuman di sini ada cara yang lebih efektif lagi, biar kalian juga pengerjaannya juga sistematis dan cepat gitu. Pertama itu kita ke tools dulu, terus kita ke add tool, X. Kita tarik dari sini di collar board-nya, kita tarik sampai bawah, sana sampai sini lah ya. Nah, ini tuh dia adalah elevasi. Elevasi itu berdasarkan apa? Dari penggaris yang ada di kiri sama bawah slide ini nih. Ini tuh X-nya nih Y-nya gitu. Nah, ini kan di 150, ini 150 gitu. Nah, kalau kita lihat dari data yang kita punya itu, ini kan dia bukan elevasi ya. Ini tuh kedalaman dari permukaan gitu. Dari 0 sampai 20, 20 sampai 50, litologinya apa gitu. Nah, makanya kita bikin satu tabel tambahan namanya elevasi. Nah, ini kita kurangin titiknya 170 dikurangin 0. Nah, nah ini adalah elevasi kita gitu. Terus ini 170 ini dapatnya dari mana? Ini kita lihat di sini di Collar ini. Nah, di Collar ini kan kita lihat ini X, ini Y ya. Nah, kita lihat itu headnya tuh ada di 174 dan ininya tuh di 164. Artinya tuh lingkaran ini, topnya ini 174, ini 164 gitu. Nah, tengah-tengahnya ini tuh ada di mana gitu. Nah, ini kalian bisa kira-kira aja di mana. Kalau dari gua sih pilih yang bulat, angka bulat aja ya 170 ya. Di angka 170, ntar kalian bisa kira-kira juga berapa bebas. Atau kalian bisa klik aksesnya ini ada di 169,9638. Artinya dia ada di elevasi 170. Nah, karena ini titiknya 170, kita lihat datanya yang ada di sini. Ini kita udah punya data elevasi. Terus, sekarang kita lihat nih, boundariesnya ini perpotongan sama aksesnya tuh di berapa gitu. Kita lihat ada di sekitar 60-an gitu. Kita cari data elevasi mana yang kira-kira kena di 60 nih. Di 60-an, mana yang paling mendekati gitu. Kita lihat di sini, terus ketahuan nih, ada di 61,5. Paling dekat kan di 61,5 kan. Nah, kita akan tarik garis di elevasi 61,5. Caranya gimana? Caranya kalian ke tools ini, measure, terus kalian cari di titik 61,5. Nah, yang wulinya tuh di bagian sininya, teman-teman. Nah, nah, kita tarik di sudut 210 derajat. Nah, nah 210 derajat itu dapetnya dari mana? Kita balik lagi ke soal ya. Kita balik lagi ke soal itu kan, litologi lain tegak lurus strike lereng dengan kemiringan 30 derajat. Artinya
litologi-litologi yang ada di lereng ini semua tuh dia tuh punya kemiringan atau dipnya tuh 30 derajat gitu. Nah, 30 derajat itu sementara nih 210 dapetnya dari mana? Ini tuh kalau di slide pakai yang fitur measure ini, dia tuh sifatnya kayak 360 derajat gitu. Jadi ke sini tuh 90, ini anggap lingkaran loh ya, ini lingkaran. Ini 90, ini 180, 270, 360 gitu. Nah, kalau dia 30 di sini, ini tinggal kalian konversi aja. Berarti 180 ditambah 30. 180 tambah 30 itu 210. Nah, ini kita udah kegambar satu garisnya. Sekarang kita lanjutin. Di elevasi 50. Elevasi 50 kita cari lagi 50 50. Nah, sini kan. Nah, ini tarik lagi ke 210 dan ini sebenarnya kan masih ada lagi ya. Kalau kalian lihat di model geologinya kan masih panjang begini kan. Nah, ini kalian tarik garis lagi nih. Tapi sudutnya bukan 210 tapi 30 derajat. Tinggal disesuaikan aja sampai dia ke 30. Nah, tuh sekarang kita lanjut lagi. Di elevasi 45. Elevasi 45. Nah, ini kan ke 210 derajat. Ini juga tarik garis lagi ke 30. Nah, kalau kayak gini nih, misalkan kalian dari jauh gini, tiba-tiba autolog begini, nah ini kalian zoom in aja, zoom in, tapi masih kelihatan, terus silakan sesuaikan tuh 30. Nah, lanjut. Di elevasi 34. Di elevasi 34, kita cari. Nah, ini agak susah buat nyari titiknya ya. Ini juga di 30, nah, ternyata pas di sini. Kita lanjut lagi di elevasi 23,5. 23,5. Tiga koma lima, 3,5. Wait, tadi ada. Nah, tarik, tarik, tarik sampai ke 210 derajat. Nah, ini ambil measure lagi. Set. Ternyata dia masih sini nih, 30. Nah, lanjut lagi ke 3,5, kita ke 12,5. 12,5, 12,5. Set di 210. Nah, ternyata pas di titik itu kan, tarik lagi sini ke 30 derajat. Oke, terus kemudian ini di min 0,5. Cari 0,5 ini kan. Sorry, sorry, min 0,5 tadi ya. Ini di 210, angle-nya ini di 30 derajat. Oke, terus lanjut lagi di min 5,5, dari measure min 5,5 sini, cari di 210 derajat. Ini juga cari di 210 derajat. Sorry, sorry, ini yang 30. Oke, lanjut. Kita di min 8.
elevasi min 8 tuh berapa? Sini ya, set 210. Sini juga di 200. Sorry, ini di 30. Lanjut di min 20. Di min 20. Nah, dapatkan. Ini tuh pas kalian klik perpanjangannya tuh nih sampai ngebulat gini ya, sampai ke kunci gini, baru biar itu dia eh, titiknya tuh nyatu. Kalau nggak nanti nggak nyatu. Nah, lanjut min 23. Min 23. Di 30 derajat. Nah, terus lanjut lagi di min 33. Min 33. Nah, ini tuh sebenarnya min 33 tuh kan udah di luar dari boundaries kan. Tadi tuh kita plotnya tuh yang ada masuk ke boundaries dulu. Sekarang kita plot yang ada di luar dari boundariesnya gitu. Kita masukin min 33 sini. Ini langsung berarti ke 30 derajat ya, karena dia nggak perpanjangan ke kiri gitu. 10. Dan terakhir itu tadi kalau nggak salah min 53. Min 53. Klik di 200. Sorry, 30. Nah, ini ini kan udah habis ya di min 53 ya. Sekarang kita coba cek atasnya. Tadi itu kita cek ada di 61,5 ya. Coba di 77,5. 77,5. 77,5. Nah, ini langsung dapatkan. Nah, tarik di 210. Nah, sekarang lihat lagi di 105. 105 tuh misalkan segini lah ya. Segini, anggap segini. Nah, ini tuh udah nggak masuk ke boundaries kan. Ini juga udah ditambang juga kan. Udah diangkut material dan sebagainya. Nah, ini kalian bisa gambarin. Berarti berarti tadi yang kita pakai itu elevasi dari 77,5 sampai ke min 53. Nah, itu kalian kuningin nih. Kalian tandain. Jadi, daripada kalian masukin nanti material propertiesnya satu-satu, tapi ada 4 sampel nih yang nggak kepake, nih kalian kuningin aja. Kalian gantiin aja warnanya. Misalkan warna kayak warna hijau ya. Sini juga tadi. Itu dia ada di 92,5 ya. Di call 192,5. Sekarang kita lihat eh logboard dan di uji geoteknya. Ini buat masukin material propertiesnya nanti. Jadi berarti ada di batu bara yang pertama kan. Nah, ini yang material properties yang kalian akan pakai. Terus sekarang udah bikin garis gini nih. Sekarang kita mau add material boundaries. Ini tuh untuk ngebedain material satu dengan material yang lainnya. Add material, sini kalian gambarinnya sesuai garisnya. Nah, boundaries. Ini bisa juga gini, langsung nyatu gini. Nggak masalah.
Dan ini kalau kalian plot material boundaries bisa mungkin itu harus nyatu gini, harus kekunci gini tuh sampai ada bulatan gitu. Karena kalau kegeser dikit aja dia agak slide ini agak sensitif dia. Jadi ntar malah nggak nyatu dan malah materialnya tuh nggak kepisah. Ini di sini. Nah, nah kalau kayak gini, ini kan dia nggak nyatu nih. Ini kalian tembusin aja keluar dari boundariesnya. Nanti dia akan otomatis nyatu sendiri. Nah, dia nyatu di sini kan. Jangan kalian malah pepetin atau deket-deketin gitu, ntar dia malah nggak akan kekunci. Kayak gini nih langsung aja tembak ke sini. Paling atas. Nah, dia tuh akan nyatu di sininya. Nah, ini kalian udah modelin dari geologi soalnya kan. Sekarang ini sebenarnya tools ini kan agak cukup ganggu buat kalian model-modelinnya. Ini kalian ke tools, terus kita hide all tools ya. Nah, ini bakal hilang toolsnya. Terus jangan lupa sering-sering di save ya. Karena kalau ngulang lagi ntar kalian bakal bikin dari awal lagi. Terus langkah keduanya kita masukin dulu material-materialnya. Ini kebetulan gue juga udah masukin ya material-materialnya. Ini masukin aja dari unit weight-nya, kohesi sama pi. Nah, terus yang dipakai yang di mana? Yang dipakai tuh yang di bagian di peak-nya. Nih, misalkan DT GT15 batu bara. Kita lihat sini GT15 batu bara. Ini samain ya matprop-nya. Nanti nama-namanya disamain. Itu unit weight-nya ada di 8. Ada di sini. Ini 8. Terus kemudian kohesinya 81,3. 81,3. Terus kemudian di sini 19,2. Ini tuh di 19,2. Nah, begitu seterusnya. Ntar nih kalian masukinnya satu-satu. Nah, terus kemudian kalian juga bikin eh, 3 properties baru nih. Sandstone average, Mudstone average, dan coal average. Ini ketiga ini tuh ntar nggak akan kalian assign dalam lereng kalian, tapi ini tuh gunanya untuk probabilistik, untuk buat keluar POF-nya gitu. Nanti ini datanya dari mana? Datanya ini didapat dari pengolahan data di Excel. Jadi caranya gimana? Nah, ini kebetulan nih sengaja gue kosongin dulu. Kalian select dulu ini semua datanya ini. Select ini, sorry atasnya ini. Terus kalian ke data, kalian ke filter. Nah, ini kan dia bakal ada ininya kan. Bakal bisa select mana aja kan. Bakal bisa select mana aja. Nanti kalian tinggal sesuaiin aja di sini. Mau misalkan ke sandstone. Nah, karena kalian material kalian yang kepake cuma 4 ini doang, maka ntar yang di rata-ratain itu yang ini, minnya gitu. Tapi ini ntar dulu ya. Kita coba modelin slide-nya dulu. Pertama itu di kalian ke klik kanan di sini, klik kanan di mana aja di sini di dalam bondiesnya ke assign material, ke more properties. Sini sandstone, coal, sandstone, mudstone, sorry, coal. Iya. Nah, ini udah jadi nih. Ini kalau misalkan ntar gua salah atau kecepatan assign materialnya, ntar kalian sesuaiin aja ya. Ini takutnya gua salah assign juga. Ini buat contoh aja. Nah, ini model geologinya udah jadi di kalian. Terus tadi kan kalau nggak salah di tools kita tuh ini kan ada yang di 7 berapa ya? Elevasi 7 berapa tadi? Di elevasi 77,5. Nah, sementara di atas elevasi 77,5 ini kan masih ada kan sebenarnya. Cuman
elevasi yang utamanya itu kan nggak kegambar kan. Cuma ini masih material di atasnya kan, ini juga kalian masukin. Kalian join juga nih, jangan lupa. Ini juga berarti biar kelupaan tadi. Nah, jadi ini adalah material-material aja apa aja yang kalian gambarin di lereng kalian. Jadi buat tiga material ini itu nanti nggak kalian pertimbangin dalam lakuin probabilistik analisisnya buat nentuin POF-nya. Ini terus di hide aja semuanya. Terus kita ke statistik, ke materials. Nah, ini gue udah coba. Nah, ini kita add, terus kita masukin ke tiga ini. Nah, sebelum kita masukin ketiga itu, kita mesti tahu dulu nih probabilistik sama standar deviasinya. Nah, kalau buat di probabilistiknya itu cara gimana? Kita ke litologi, kita ke sandstone dulu. Sandstone. Nah, ini kan yang hijau ini kan material yang kalian pakai kan. Ini tinggal kalian average aja. Average, di kohesinya pakai yang peak. Nah, terus internal friction angle ya. Terus kemudian kita isi juga standar deviasinya. STDF. Nah, ini kalau buat pakai S sama pakai P ini silakan cari tahu sendiri ya. Kira-kira ntar angkanya beda atau gimana tuh. Yang penting ini masalah ilmu statistik nggak akan terlalu pengaruh juga di penilaiannya juga. Yang penting kalian ngerti aja nih dapat data dari mana gitu. Ini kita ke kohesinya juga. Sini ke internal position angle-nya. Gini. Digeser ke. Nah, terus kita kemudian ke Mudstone. Bridge. Ini tinggal gini aja kan. Pindahin ke internal position angle. Ini juga pindahin ke unit weight-nya. Sini juga. Oke, sekarang kita ke cool. Cool itu kepake semua kan. Ini average dari kohesinya. Ini tinggal dibawa ke internal friction angle. Gue geser ke unit weight. Which kohesi. Nah, tinggal geser. Ini tinggal geser coy. Which. Nah, ini kalian udah dapat datanya kan. Ini balikin lagi ke sebelumnya. Oke. Nah, ini tuh data statistik kalian ya untuk nentuin probability of failure dari suatu lereng. Jadi kita balik lagi tadi kita ke statistik, statistics, ke materials. Ini gue delete dulu ya. Add, kita pilih.
tiga ini, tiga ini. Oh ya, sorry, sorry, sorry. Ke properties dulu, define materials, ke sini. Nah, ini kita masukin dulu nih data-datanya. Dari sandstone average itu, dia 9,1, terus kemudian di kohesinya itu ada di 102,3, terus kemudian di sininya di elevation angle-nya 21,2, oke, kemudian di mudstone, hmm, waduh, tadi belum ke delete ya, delete, oke, sorry, 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 nggak kebaca dari software ini, 9,1, 1,2, 2,3. Kemudian di Mudstone itu kohesinya 107, 9, sama satu lagi itu di 20,3. Kemudian di callnya 8,7, ada di 106,3. Nah, ini tiga ini ya, udah dimasukin semua. Parameternya juga sama yang masih pakai more column. Karena di more column ini sebenarnya peak dan residual itu nggak dipakai dalam langsung gitu, kecuali kalian pakainya di generalized Hook and Brown ini. Nah, itu ntar dia bakal di GSI, ntar ketahuan nih, gitu-gituannya. Tapi ini kayak kita pakai more column aja, karena data yang diketahuin juga more column dong kan. Ini kita langsung oke aja, terus kemudian di statistics, kita add. Nah, karena di soal itu kan sebenarnya nggak diketahuin ya dari statistik dari materialnya. Jadi ini kita harus bikin sendiri statistiknya gitu. Kita klik yang average ini. Kenapa kita pakai yang ini? Karena ini kan dia dari masing-masing litologi ya. Masing-masing litologi. Nah, kita pakai yang kita statistikin itu adalah rata-rata dari material yang kita punya gitu. Dan next, kita klik kohesi, P sama unit weight. Kenapa tiga ini? Karena kan data yang kita punya juga kohesi, Christian angle sama unit weight kan. Nah, kita klik tiga itu, next. Ini distribusi normal, karena juga nggak diketahui di soal, kita dibikin normal aja, finish. Nah, ini tuh ada rata-rata dan kita sekarang masukin standar deviasinya. Standar deviasinya itu dari sandstone untuk kohesi 33, kemudian internal Christian angle-nya, terus kemudian ini unit weight-nya, lanjut ke mudstone, lanjut ke sini, wait, sorry, sorry, sorry. Nah, ini sekarang kita tinggal data real min sama real max-nya. Sebenarnya buat dapat real min real max-nya ini ada dua cara 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 ya. Satu yang cara susah, tapi hasilnya mungkin akurat, sama satu lagi cara mudah. Cara mudahnya tinggal kalian blok sini terus udah jadi. Cuman ini hasilnya nggak akan bener, belum tentu bener. Karena itu ini hasilnya jauh lebih gede dari rata-ratanya gitu. Secara statistik itu nggak bisa, ya kan? Cara yang susah itu kita lihat di modul di PPT. Ini pakai
coding nih, import nampi SNP bla 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 bla, ntar nih ketahuan nih real min real max ya gitu. Ya kalau kalian mau nguli, mau coba-coba atau masih banyak waktu ya silakan aja. Atau kalian punya cara lain buat nentuin real min real max itu silakan aja nih, karena kita cepat aja ya. Ini kan dia 100 niatnya merah kan. Kita bikin 99 aja. Ini akan pengaruh nggak ke lerengnya? Ini pengaruh ke bakal ke probability of failure. Ini anggap di 105 aja. Kenapa nggak langsung di oke aja walaupun merah itu ntar nggak akan bisa gitu. Kalau merah tuh nggak akan bisa di oke gitu. Nah ini ntar kalian silahkan cari tahu sendiri ya. Real min real max itu cara dapatnya gimana. Ada kalau ada yang cara lebih mudah ya sok aja gitu. Oke. Nah kita jangan lupa save. Terus langkah berikutnya kita ke analisis dulu ke project settings. Pastiin lerengnya dari right to left karena kan ini model boundariesnya tuh dari lerengnya tuh ngadep ke sini ya, ke kiri ya. Jadi kita right to left. Metode saya ini kita bisa pakai bishop, bisa pakai janbu, sesuai dengan PPT ini juga ya. Mana ya? Nah, nih, kalau sirkular itu biasanya ya, biasanya itu pakai bishop, kalau non sirkular tuh pakai janbu. Karena kalau janbu itu dia, kalau non sirkular tuh dia justru lebih bagus gitu. Nah, cara tahu ini sirkular atau non sirkular itu baik lagi kita ke modul satu ke jenis-jenis longsoran. Ini kan dia artinya lerengnya highwall ya. Maka ini ntar kalian silahkan tentuin sendiri ini pakai sirkular atau non sirkular gitu. Menurut kalian lebih cocok yang mana? Terus kemudian nih groundwater nih default aja, transient juga default. Nah, statistik kita nyalain probabilistic analytic. Nah, ini number of samples ini akan pengaruh ke dalam iterasi kalian gitu. Semakin besar ya semakin bagus, ntar hasilnya semakin konvergen menunjukkan ke suatu arah gitu. Cuman kalau laptopnya yang kurang kuat buat compute ini atau agak lama, ntar ini nggak usah gede-gede. Ini mungkin karena settingan default dulu ya, pas praktikum tuh 10.000, jadi gue pakai 10.000. Tapi ntar nih kalian bisa sesuaiin aja berapa. Terus pakai Monte Carlo, jangan lupa analysis stepnya juga pakai global minimum aja. Sini juga default aja sih sebenarnya. Default aja, oke. Oke, sekarang kita masukin water table-nya. Oke, done. Ini oke aja, centang semua. Nah, sekarang kita yang kemarin mungkin belum diajarin itu loading ya. Jadi kita masukin loading dulu. Loading, kita masukin seismic load dulu deh. Seismic load, kalau di PPT ini kan seismic load itu rumusnya ini ya. 0,5 dikali PGA dikali kelas situs. Sekarang kita coba baca soalnya. PGA-nya itu ada di 0,196. Berada pada kelas situs tanah sedang. Alat yang digunakan HD 4657R. Nah, sekarang kita hitung dulu nih seismic load-nya berapa. Pakai rumus yang ini. 0,5 kali 0,196 dikali kelas situs. Nah, kelas situs itu kelas situs berapa? Tadi kan tanah sedang ya, tanah sedang. Sementara PGA-nya itu 0,196. Kita aproksimasi aja. 0,196 itu lebih condong ke 0,1 atau 0,2, 0,2 kan? Nah, 0,2 itu berarti kita pakai yang tabel ini di tanah sedang, artinya 1,4. Sekarang kita masukin di Excel. Nah, ini gue udah bikin kalkulatornya sih sebenarnya. Ya, tinggal 0,5 kali ini kan. Dapat 0,137. 0,137. Ini pakai yang horizontal ya. Oke, yang horizontal, kita klik OK.
Nah, ini tuh harusnya ada di sini, di kanan nih, udah ketahuan. Terus kemudian kita mau bikin eh, distributed load-nya. Distributed load-nya, ini kita di loading, add distributed load. Nah, ini rumusnya itu ada di PPT juga, tapi ini tuh kurang tepat ya. Masa kali gravitas ini kurang tepat. Ini karena kita model kita dua dimensi, kita pakainya yang ini, seismic load. Distributed load sama dengan masa kali gravitasi dibagi lebar alat dikali dua. Nah, kita cek soalnya guys. Soalnya itu, ini pakai alat HD 457R. Kebetulan juga udah baik nih, udah dikasih spesifikasi alatnya. Sekarang kita lihat masa totalnya berapa. Masa total itu ada di weight. Weight itu di max gross weight 99.680 kilogram. Kita pakai ini 99.680 kilogram. Nih, terus kemudian gravitasinya 9,8 ya, 9,81, 9,8 berapa terserah. Mau pakai 10 juga bebas. Lebar alat. Lebar alat dapatnya dari mana? Lebar alat dapatnya dari sini. Nah, kan kita ini cross section ya. Cross section. Jadi ada suatu lereng terus kemudian kita cross section dan akhirnya dapat. Nah, sekarang ini kan adalah intermnya. Interm itu kan akses di mana alat itu buat masuk ke pitnya. Jadi kita pakai lebar alatnya itu yang kiri ini. Nah, ini pakai lebar dari alat yang ban terluarnya nih 4235. Nih, 4235. Ini dalam satuannya unitnya milimeter. Konversi dulu ke meter, 4,235 meter gitu. 4,235 meter. Terus hitung nih rumusnya ini. Jadi massa dikali gravitasi dibagi 2 kali lebar alat, 4,235 meter. Hasilnya segini. Nah, ini 1000 ini dapatnya dari mana? 1000 ini ntar hasilnya ini dalam Pascal. Sementara kalau di slide itu dia KN meter kuadrat. Nah, ini tuh dia KPA, kilo Pascal. Atau dibagi konversi lagi, dibagi 1000. Nah, copy aja langsung 115,332. Nah, sekarang kita taruh alatnya di mana, Bang? Alatnya itu ada di interm. Kayak tadi gue bilang, ini cross section. Alatnya itu akan ngadep ke sini, di sini dan di sini remnya. Nah, ini tuh sebenarnya tergantung dari desain yang ngasih ini ya. Desain yang ngasih cross sectionnya gimana. Ini interm. Cara ciri-ciri tahu interm gimana? Ciri-ciri interm itu biasanya dia lebar benchnya itu pasti beda sendiri gitu. Kayak ini kan ini kecil. Wah ini besar nih, ini kecil. Ini juga sebenarnya top pitnya kan, atasnya kan, roofnya. Nah, ini kita bikinnya di sini di interm ini. Lebarnya seberapa? Lebar ini kalau bisa sesuaiin sama lebar alatnya 4235 tadi. 4235 tadi gitu. Terus ya ini kira-kira aja lah ya. Ntar kalian ukur sendiri pakai dimension X-nya ini berapa. Terus kita lihat lagi, sorry sorry. Ini jangan di sini deh. Ini agak ditengahin dikit ya. Karena kan nggak mungkin alatnya nah deket-deket sini kan. Ini pasti ada safety burn juga dan sebagainya gitu. Terus di sini juga kenapa di atasnya di situ juga ada karena di soalnya juga ada gini. Tuh. Loading, distributed load, ya bikin di sini lah. Nah, dan ini model dari slide kalian tuh udah beres. Sekarang kita tinggal analisisnya. Analisisnya gimana? Kita ke surface, surface options. Ini yang tadi gue bilang, kita pakai circular atau non-circular. Ini kalian coba baca-baca referensi aja kira-kira lebih cocok pakai yang mana. Terus search metodenya tuh kalau circular tuh pakai yang grid. Kalau non-circular biasanya tuh pakai auto refine. Nah ini default aja yang mesti diganti-ganti sih sebenarnya. Ini pakai grid. Oke. Nah, sekarang kita ke surface lagi, kita bikin auto grid. Ini kalian mau bikin add grid bisa, bikin auto grid juga bisa. Tapi kalau mau cepet ya auto grid ya. Oke. Nah, ini udah jadi nih. Sekarang kita save dan sekarang kita tinggal compute.
Nah, ini kan 10.000 kan, makanya agak lama. Tadi kalau coba 1.000 pasti jauh lebih cepat kita interpret. Oke, ini ya, ini hasil dari lerengnya. Tapi sebenarnya ini tuh kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Karena titiknya ini terlalu mepet ke kanan nih. Jadi kalau di main plan itu biasanya titiknya itu harus berada di tengah-tengah ini. Jangan sampai di mepet-mepet begini, apalagi titiknya ini nggak jauh dari kotaknya gridnya ini gitu. Itu nggak bagus. Oke, kita geser dulu coba. Move, seginilah. Bang, kalau misalkan ini nabrak ke sini boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang penting hasil dari analisis kalian itu dia ada di dekat tengah-tengah ini. Kita compute lagi. Nah, ini kalau bisa ditengahin lagi ya. Ini contoh aja. Dan ini kita dapat hasilnya di 0,439 dan PF-nya itu di 100%. Nah, ini ntar silakan dianalisis ini kira-kira kenapa 0,439, kenapa ini 100%, apakah PF itu termasuk bagian dari lereng atau enggak, itu ya silakan dianalisis lah. Paling kalau kalian mau ganti tampilannya ini di klik kanan, display options, ke general nih ganti warna hitam, misalnya ganti warna merah, sok, apply, dan terus cara tampilan garis-garisnya gimana biar kayak profesional konsultan gitu-gitu bang, di show slice. Nah, kalian ke display lagi, ke slope stability, ini ganti merah. Nah, ini kan rapi nih, daripada kalau dulu tuh di laporan gua, bentar ya, laporan gua ini terlalu norak nih, kayak gini nih. Terlalu norak banget nih begini. Eh janganlah, jangan sampai begini lah. Ini kurang bagus, kurang enak dilihat aja sebenarnya. Cuman kalau kalian mau gini ya so, ini ya lebih minimalis aja hasilnya. Ini adalah hasil dari lereng kalian gitu. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalau di soal itu nentuin statis itu sama kayak kemarin tinggal digambarin biasa, bikin boundary dulu. Ntar kalian masukin matprop-nya dari average-nya, terus habis masukin dari matprop average-nya itu, kalian ntar tinggal bikin template-nya. Jadi template-nya boundaries-nya udah ada, kalian tinggal compute dari material satu, terus material 2, material 3, material 4 gitu. Tadi kan nggak salah 3 material doang ya, berarti sandstone, marson, sama batu bara gitu. Terus kemudian FK statis dan dinamis. Nah, FK statis sama dinamis ini bedanya apa? Kalau ini saya dulu ya. Kalau statis itu dia nggak ada loading sama sekali. Dia cuman ketiplek, lereng, geologi, bla 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 bla. Jadi distributed load ini nggak ada, distributed load nggak ada, dan ini seismic load juga nggak ada. Itu namanya FK statis. Kan ini kita delete dulu ya. Oh, berarti tadi hasil yang interpret yang tadi itu namanya kestabilan lereng secara dinamisnya. Sekarang gimana kalau statisnya? Kita coba. Nah, ternyata nggak beda jauh kan, 0,4, 0,5 gitu. Nah, ini secara statisnya. Jadi dia nggak ada loading seismik, nggak ada distributed load juga itu statis. Tuh guys. Terus kemudian FK statis dan dinamisnya gimana? Ini POF-nya. Terus kemudian, oh iya, sorry, sorry, sorry. Ini interrem, ini keseluruhan ya. Nah, kalau buat interrem, interrem itu gimana? Interrem itu kalian tinggal pindahin dari slope limit ini. Caranya gimana? Kalian deketin mouse kalian di sini, ke move limit, terus deketin aja, deketin sini, down, dan ini sini, move limit, sini. Ini adalah lereng interrem satunya, karena di sini ada alat gitu. Nah, kalian coba compute.
Nah, ini tuh adalah interrem kalian, lereng dari interrem gitu. Nah, ini salah nih kan. Ini titiknya ke bawah banget nih, ke bawah banget nih. Ini artinya kalian harus gridnya ini kalian kebawain lagi gitu. Tuh. Terus kalau eh, lereng keseluruhan ini kalian fullin aja, all in full. Nah, gitu. Nah, sekarang kita soal yang keempat nih, ini soal yang keempatnya yang susah nih. Dari hasil analisisnya tadi, itu kita harus bikin rekomendasi geotek. Rekomendasinya tuh kayak gimana? Rekomendasinya tuh adalah dengan seminimalnya tuh ngelakuin pelandaian lereng keseluruhan. Artinya itu kita harus ngebikin desain geometri lereng yang sesuai dengan Capman yang berlaku gitu. Capman yang berlaku itu di mana? Ini ada di sini ya, nih. Nih, kalau lereng tunggal itu dia statisnya 1,1, terus di interim itu dia berapa, di lereng keseluruhan itu dia berapa gitu. Di 1,3 harusnya. Nah, ini kalau buat nentuin COF, consequence of failure, ini bikin aja dengan asumsi paling pesimis, tuh ya paling tinggi gitu. Kenapa nggak rendah, menengah, tinggi? Ini sebenarnya ada aturannya di Capman ya. Kalau nggak salah tuh kalau rendah itu ntar efeknya apa, kalau menengah tuh efeknya apa, terus kalau tinggi itu menyebabkannya apa gitu. Nah, itu sebenarnya kita pilih yang tinggi aja. Anggap aja ketika terjadinya longsor, ini pasti orang akan mati gitu. Maka pilihnya tinggi gitu. Nah, terus cara ngasih rekomendasi geoteknya gimana? Nah, ini sebenarnya eh, cukup sulitnya di sini. Pertama, kita dilihat dulu boundary water table-nya. Nah, sekarang kita akan ukir lerengnya. Ukir lerengnya pakai apa? Pakai garis bantu. Garis bantunya tuh ada di ini nih, dimension angle, X, Y, sama length-nya. Nah, contohnya gimana? Kalau ini kan dia tingginya berapa nih? Tingginya tuh 15, lebarnya 5. Nah, 15 sama 5. Kira-kira, Bang, ini kayaknya lerengnya ketinggian nih. Coba gue mau pendekin. Pendekin misalkan lerengnya gue bikin jadi 10 ya deh, Bang. Gue bikin 10, terus lebarnya gue bikin 10, Bang. Boleh, gitu juga boleh. Artinya kan nanti lerengnya bakal gini kan, set, set, gini. Jadi ya bakal ada benching baru lagi. Nah, itu boleh. Atau misalkan kalian mau langsung fokus ke sudutnya. Bang, ini kan 30. Coba gue langsung landain deh ke 25. Atau misalkan gue langsung landain ke 20 deh, Bang. Nah, itu juga boleh. Itu juga boleh, guys. Kayak begitu. Langsung ke 25, ke 20 itu juga boleh. Nah, intinya output yang harus kalian cari adalah output harus sesuai dengan capen ini, yaitu dinamis 1,3. Kalau dinamisnya 1,3 udah tercapai, pasti statisnya juga akan lebih dari 1,1 gitu. Jadi fokus ke dinamis dulu gitu. Triknya itu adalah fokus ke dinamis dulu. Nah, caranya gimana? Pertama kita ini ya step by stepnya. Ini kita bikin dulu misalkan intuisi kita bilang kayak ketinggian bang. Coba kita bikin 10, tingginya 10, lebarnya 10. Ini kita ukir dulu. Nah, ini kalau ada digit-digit lebih gini sebenarnya nggak apa-apa asal jangan kegedean. Karena kan slide itu juga freehand kan, jadi nggak masalah. Terus kemudian kita bikin tingginya lagi sini. Terus kita bikin, sorry, ini ke kanan aja. Sini kita tarik sudutnya 30. Ini ketinggian guys, bikin 10 aja. Terus kalau mau bikin lereng ini harus konsisten kalian. Jadi kalau eh, tingginya 10, lebarnya 10, ini juga tiap benching yang ada dalam sini itu harus sama dimensinya, kecuali interrem. Interrem, karena kan interrem ini kan akses buat jalan kan. Nah, kecuali itu dia akan pasti lebih lebar nih. Ini kan dia lebarnya kalau nggak salah 25.
Nah, ya kan 25 kan, 25. Sementara yang di sini kan cuman kecil deh, 5 kalau nggak salah. Nah, 5. Nah, kalian tuh harus konsisten. Kalau ini 10 10 ini 10 10 ini ya 10 25 karena buat rem. Terus ini 10 10 juga, ini 10 10. Tuh, ini coba kita bikin segini ya. 30, kemudian kita bikin ini 10. Bikin tingginya lagi, ya anggapnya 10 lah ya. Kita bikin 30. Terus kita bikin ini 25 ya. Coba kita kurangin jadi 15 gitu. Karena ini dia soalnya tuh nggak bilang mempertimbangkan faktor operasional atau efisiensi dan sebagainya. Jadi ini kalian silakan berkreasi mungkin ya gitu. Yang penting sampai mencapai 1,3 outputnya di lereng dinamisnya. Terus ini kita bikin 10, kita bikin segini, bikin 30. Kita bikin sini, bikin jadi 10. Which nggak kelihatan nih, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan, nggak kelihatan. Nggak kelihatan guys, gelap soalnya. Ini kita bikin 10, jebret. Ini juga bikin. Wah, ini mesti jeli juga ya matanya ya. Kita bikin 30. Set, kita ke sini. Kita bikin 10. Bikin sini, sini. Nah, ini dua benching lagi. Oke, ini tinggal dikit lagi. Nah, ini bebas ya. Lu mau mulai dari atas dulu bisa. Lu mau mulai dari ngukir dari bawah dulu boleh. Tuh, rata-rata itu mah. Nah, ini kan dia tingginya udah lewat nih kan. Udah berarti setinggi boundariesnya aja. Set, set. Nah, oke. Sekarang kita udah ukir nih lerengnya nih. Lerengnya udah kita ukir kan. Sekarang kita akan bikin potongnya. Cara potongnya gimana? Kita ke boundaries, expand or shrink external. Caranya gimana? Titik ini dulu. Titik pertama, set. Terus kita tinggal garisin sesuai dengan width salah. Nah, ini mulinya gini nih. Kalau salah pencet, ulang dari awal lagi.
sini, terus kita bikin sini, kita bikin sini, bikin sini, kita bikin sini, udah nggak kelihatan nih. Sini kita bikin sini, bikin sini, kita bikin sini, kita bikin sini, kita bikin sini, 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 sini. Nah, pas sudah begini, kita pilih lereng yang akan kita gunakan. Ini kan akan dibuang kan, tapi ini kita akan gunakan. Nah, kita klik yang akan digunakan. Nah, ini akan otomatis potong gitu. Nah, ini kan kita udah motong nih, ukirannya udah nggak pakai lagi. Kita langsung ke tools, head aja. Nah, udah nggak pakai lagi kan. Sekarang kita masukin lagi water table-nya. Oke, terus masukin juga tadi loadingnya. Kita fokus ke seismik ya. Loadingnya itu tadi 15 tadi mana ya? Sini harusnya. Bisa di sini sih. Ya benar kan. Terus kemudian di sininya juga ada tadi. Nah, nih. Ini interim satu. Ini buat interim dua ya. Berarti. Berarti dia akan nambah satu benching baru lagi. Gitu. Terus lereng yang udah kita potong. Kita masukin juga seismiknya. 0,137 sesuai data yang kita punya. Nah, sekarang kita akan compute. Nah, tapi kalau kita compute ini akan ke save. Jadi ada langkah baiknya kita save as. Kita ke 022. Coba-coba. Nah, ini karena hasil pemotongan kita itu belum tentu akan menjadi lereng yang stabil gitu. Karena sifatnya itu iterasi. Ntar kalau kalian yang lakuin ini belum tentu ini akan stabil gitu. Nah, kita coba buktiin ya. Kita compute. Dan ternyata bener kan? Hasilnya juga mirip-mirip aja. Tadi itu masalah 0,4 sekian gitu. Sekarang cuma berapa artinya lerengnya masih belum stabil. Nah, ini kalian coba ulang lagi dari awal. Kalian pakai lereng yang utama tadi, kalian kreasiin lagi caranya kayak gimana gitu. Yang bagusnya itu kalian punya data single slope kan dari ini. Nah, kalian bikin single slope-nya dulu. Ketika kalian bikin single slope-nya itu, kalian akan tahu gitu, dia ketinggian maksimal yang cocok berapa, kemiringan yang cocok itu berapa, lebar yang cocok itu berapa gitu. Nah, ntar itu kalian jadiin tebakan awal buat ngebikin lerengnya. Terus kalian coba analisis intermnya. Kayak tadi misalkan ini ya, coba kita analisis di sininya, di interm doang ya, sini. Nah, ternyata kita lihat intermnya justru aman banget nih, 2,052 nih. Justru ini kita buang, kita potong lerengnya ini kayak nggak ada artinya aja. Malah FK-nya tuh ketinggian gitu. Artinya apa? Artinya lereng yang bermasalah tuh yang bagian daerah sini. Nah, di sini kalian intuisi kalian main. Kira-kira yang di sini tuh perlu diapain gitu. Intinya jangan sampai kayak ini ya. Misalkan nih modul gua ya. Nih kita lihat dulu praktikum gua. Nah, sampai begini. Ya sebenarnya boleh-boleh aja karena kan nggak apa ya, nggak ada faktor operasional atau apa-apanya. Cuman ini sebenarnya salah nih mah terlalu banyak motong gitu. Saking banyak yang motong tuh, ya ini bukan lereng lagi gitu. Bukan lereng lagi gitu. Nah, jadi teman-teman tuh harus pakai intuisi juga. Kalian mau potong yang mana,
mau lebarin yang mana, mau kurangin tinggi yang mana itu silakan ntar dicoba sendiri-sendiri. Sampai outputnya itu di dinamis 1,3. Kalau dinamisnya udah 1,3 pasti statisnya dijamin aman. Cuman kalau di laporan tetap dilampirin juga statisnya gitu. Nah, paling buat tutornya gitu. Buat Excel ini juga ini ya, buat teman-teman kalau misalkan mau kurang lihat ntar, nih paling gitu sih teman-teman buat tutornya dari slide-nya. Ntar kalau ada mau nanya apa-apa, sok boleh tanyain dulu di sini dah. Berapa? 10 menit kali ya? 10 menit atau 15 menit kita kalau mau yang nanya. Kalau nggak mau nanya ya udah. Oke, ada yang mau nanya dulu guys? Pratama, Pratama itu Pama ya? Yuk, yuk Bang. Sok-sok, kenapa Pam? Bang, mau nanya dikit Bang. Ini terkait ini aja Bang. Terkait yang tadi statis dinamis. Kan tadi Abang bilang statis itu kan eh yaitu tanpa ada loading sama tanpa ada seismic load. Dan Mm, itu yang tas yang statis ya. Kalau yang dinamis pakai itu. Kalau itu Bang yang buat jawab yang nomor 3 gimana Bang? Statis dinamis Bang. Nomor 3 tuh kalau itu kan 2 sama 3 kan ditanya statis dinamis kan? Coba gue share screen lagi ya. Iya Bang. Wait. Nah, ini nomor 2 sama 3 kan statis dinamis. Bedanya ini, sorry. Di awal itu bedanya tuh cuman yang satu ini interem, yang satu ini lereng keseluruhan. Jadi, sesuai dengan yang Capman tadi juga, kalau yang statis interem itu segini, dinamis interem itu segini. Jadi, beda di slope limitnya aja sih. Kalau interem kan slope limitnya segini, ini interem satu. Terus, sorry, ini bukan modeler ya. Nah, ini tuh buat interem 2 ini begini. Nah, ini interem 2. Nah, ini tinggal mati nyalain aja nih seismic sama distributed load. Nah, gitu sih. Jadi yang nomor 2 itu interrem, yang ketiga itu lereng keseluruhan. Lereng keseluruhan itu ntar slope limitnya dari sini sama daerah sini. Gitu sih, Pam. Siap Bang, thank you Bang. Itu aja sih Bang. Oke, aman. Ada yang mau tanya lagi, guys? Kalau nggak ada, gua hitung aja kali ya. Kalau nggak ada dihitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Ada Noy. teman-teman. Septio, mungkin ada asisten lain mau nambahin? Itu tadi ada, oh si PJ ya. Paling ini aja sih buat persiapan praktikum besok. Jangan lupa install dulu software-nya biar praktikumnya bisa sat. Ya, guys, jangan lupa install Phase 2 ya. PS2 soalnya kalau RS2 tuh kan dipakai buat KBT juga kan. Takutnya ntar malah nabrak-nabrak sama bocahan main plan. Oke. Oke, mungkin asisten lain ada tambahan. Kalau nggak ada di... Sama jangan telat ngumpulin laporan ya, soalnya beneran di minus. Oke. Oke. Aman, asisten aman. Aman ya. Kalau nggak ada dihitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, teman-teman makasih ya udah ini dan nyempetin waktunya. Semoga tutorialnya bermanfaat ya. Buat praktikum sama buat main plan juga. Makasih guys. Si Thank you, Bang. Bang. Si Bang.